Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa menikmati, masih bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat agung, dan yang penuh barokah, penuh rahmat dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saking istimewanya bulan Ramadan, para sahabat jauh sebelum datangnya bulan Ramadan telah mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, para sahabat senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Jadi juga setelah Ramadan, para sahabat juga fokus di dalam setiap doanya, tidak lupa senantiasa berdoa agar amalan-amalan ibadahnya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama 1 tahun penuh, doa-doa para sahabat yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak lepas dari doa permohonan agar dijumpakan dengan Ramadan, dan 6 bulan setelahnya permohonan kepada Allah agar Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan bulan Ramadan, di antara fadilah keutamaan bulan Ramadan, di situ dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita orang-orang yang beriman. Sehingga di dalam suatu hadis disebutkan bahwa pahala ibadah di bulan Ramadan itu melebihi pahala orang yang mati syahid, sebagaimana hadis yang diceritakan oleh sahabat Thalhah ketika sahabat Thalhah bermimpi adanya 2 orang yang dulu ketika masih hidup senantiasa bersama-sama beribadah, bersama-sama berjuang bersama Rasulullah. Yang satu meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan mati di medan perang, sementara yang satunya setahun kemudian baru meninggal dunia dan matinya dikarenakan menderita suatu penyakit. Nah, di dalam mimpi sahabat Thalhah itu ternyata sahabat yang matinya mati syahid, mati di medan perang, dan sahabat yang mati belakangan selang 1 tahun kemudian baru meninggal dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat penjaga surga
justru sahabat yang meninggal belakangan setahun kemudian tersebut yang dipanggil lebih dahulu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Talhah terheran-heran dengan peristiwa mimpinya ini, kemudian besoknya bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, saya bermimpi demikian, demikian dan demikian. Kenapa kok bisa demikian ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah bertanya pada sahabat Talhah, "Bukankah orang yang mati belakangan masih menemui satu Ramadan?" "Betul ya Rasulullah." "Bukankah selama dia menemui satu Ramadan dia mengerjakan amal kebaikan, amal ibadah di bulan Ramadan?" "Betul ya Rasulullah." Maka kata Rasulullah, derajatnya di antara kedua orang ini sejauh bagaikan langit dan bumi. Ini artinya bahwa pahala bulan Ramadan itu sangat besar, dan sungguh merugi orang yang tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, seandainya pahala ibadah di bulan Ramadan ini ditimbang, maka akan menjebolkan neraca timbangan, karena saking banyaknya, saking melimpahnya pahala ibadah di bulan Ramadan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan yang berikutnya, Allah membuka pintu ampunan selebar-lebarnya kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah membentangkan pintu ampunan kepada hambanya selebar-lebarnya di bulan Ramadan ini. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa as-shalawatul khamsi wal jumu'atu ilal jumu'ati war ramadan mukaffaratun ma bainahunna. Salat yang 5 waktu, Jumat satu ke Jumat berikutnya, dan juga Ramadan, itu sebagai kafarat di antara keduanya, selama orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Jadi bulan Ramadan itu sebagai kafarat, penebus dosa kita sebagai orang yang beriman, ketika kita selama 1 tahun penuh sebelum Ramadan kita melakukan perbuatan-perbuatan khilaf, perbuatan-perbuatan dosa yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama yang kita kerjakan itu bukan dosa-dosa besar. Dan juga ditegaskan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan didasari iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Juga ditegaskan oleh Rasulullah di dalam hadis yang lain, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa bangun di malam Ramadan untuk melaksanakan sholat lain, melaksanakan ibadah-ibadah di malam bulan Ramadan dengan didasari iman dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosanya akan diampuni Allah, dosa-dosa yang telah lalu. Dan juga ditegaskan dalam hadis yang lain, "Man qama fi lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dan juga barang siapa bangun di malam Lailatul Qadar dengan didasari keimanan kepada Allah dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, menjelaskan bahwa yang dinamakan, yang disebut melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan qiyam Ramadan, melaksanakan qiyam Lailatul Qadar dengan dasar iman, artinya bahwa apa yang ibadah yang dia lakukan itu betul-betul didasari karena ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga wahtisaban, harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang disebut benar-benar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dalam melaksanakan puasa Ramadan ini dilaksanakan dengan betul-betul. Orang melaksanakan puasa Ramadan bukan karena Ramadan itu beban, tapi melaksanakan puasa Ramadan, ibadah Ramadan dilaksanakan dengan senang hati, dengan berbahagia. Ramadan bukan beban bagi dia. Ramadan bukan sesuatu yang memberatkan baginya, sehingga yang diharapkan orang tersebut hanyalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengharap atau melaksanakan Ramadan dengan senang hati, sampai-sampai para sahabat Rasulullah SAW itu berandai-andai atau berharap jika Ramadan itu berjalan selama setahun penuh. Ini harapan para sahabat. Kenapa? Karena saking bahagianya para sahabat menyambut kedatangan Ramadan, menjalankan ibadah-ibadah Ramadan, yang mana dalam ibadah Ramadan itu Allah melimpahkan pahala